loh. Udah. Udah pakai baju cantik belum? Udah. Coba dilihat dulu rambutnya dirapiin. Taruh ke belakang poni, taruh ke belakang kuping. Duduknya yang manis anak perempuan. Sudah siap? Sudah. Sudah siap? Sudah. Yuk kita nonton ibadah online IMPA yuk. Ayo. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Selamat pagi kak. Pagi Kak Dian. Apa kabar kakak? Baik sekali. Adik-adik apa kabar? Pasti Baik. sehat semua juga Iya, ya. dan Suka cita semangat. nggak hari ini kakak? Kenapa Kak? Kakak suka cita nggak hari ini? Oh iya dong, selalu tiap hari harus suka cita Kak. Kalian juga berharap adik-adik penuh sukacita hari ini ya, karena kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Nah adik-adik seperti biasa sebelum kita beribadah, kita akan mulai dengan saat teduh dulu. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Nah adik-adik sekarang kita mau menyanyi. Ayo kita berdiri semua ya adik-adik ya. Ayo kita semangat. berdiri, tetap Semangat semangat ya. ya. Iya dong, supaya Iya. semangat kita harus berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 380. Selamat datang wahai kawanku. Nah, sekarang adik-adik kita akan membuka ibadah kita. Kita akan berdoa adik-adik ya. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa ya Kak. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk limpah karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Sekarang ini Tuhan, kami sudah bersiap untuk beribadah. Kiranya Tuhan boleh memimpin kami, ibadah kami, walaupun kami ada di rumah. Kiranya Tuhan menyertai kami agar kami boleh beribadah dengan baik dan juga kami boleh beribadah dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita akan memuji Tuhan dari mana, Kak? Dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya.
kita akan persiapkan Alkitabnya Kak ya. Kita akan bermazmur yang dipimpin, yang dibacakan oleh Kak Daniel. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita membaca Mazmur. Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 34 ayat 1 sampai 15. Kakak ulangin ya. Mazmur 34 ayat 1 sampai 15. Oke. Mari kita bermazmur. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup? Yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Demikian Mazmur hari ini. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik agar adik-adik bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi nih di kakak-kakak tanggung bersama dengan Kak Catherine. Sudah siap mau mendengarkan cerita firman Tuhan untuk pagi hari ini? Yuk kita berdoa dulu sebelumnya. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Kami mau bersama-sama dengan adik-adik kami di rumah masing-masing untuk ibadah hari Minggu secara online. Tuhan memberkati adik-adik kami dan juga Kak Catherine yang menyampaikan firman Tuhan. Biarkan firman yang boleh Kak Catherine sampaikan boleh tumbuh subur di hati adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sudah siap kakak-kakak tanggung? Kita buka yuk Alkitab kita dari Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 8. Sudah ya? Yuk kita baca. Salam dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ungkapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai saat ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku
Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Nah, gimana adik-adik? Kira-kira minggu ini kita mau bahas apa ya Kak Catherine? Apa yang Kak Catherine mau sampaikan? Sebelumnya, Kak Catherine mau kasih tahu dulu nih adik-adik. Di sini di atas ditulis surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, adik-adik kakak-kakak ya, kakak-kakak kelas tanggung. Perikop yang kita baca tadi itu ditulis sama Paulus. Paulus menulis ini pada saat lagi di dalam penjara, kakak-kakak. Udah kebayang ya, Paulus lagi di penjara tapi tidak membuat semangat Paulus jadi kendur. Dia tetap bersemangat, tetap bersukacita walaupun keadaannya tidak menyenangkan, dia di dalam penjara, tapi dia tetap menulis surat kepada jemaat-jemaat yang pernah dia layani. Salah satunya adalah jemaat Filipi. Nah, kenapa ya Paulus kok bisa ya dalam keadaan di penjara dia tetap bisa bersemangat untuk menulis surat kepada jemaat-jemaat yang dia layani? Adik-adik ingat pastinya minggu lalu Kak Catherine cerita tentang apa? Kak Catherine cerita tentang kasih. Betul adik-adik. Nah, karena kasih dari Tuhan Yesus yang begitu besar kepada kita semua, termasuk kepada Bapak Paulus, sehingga Bapak Paulus dimampukan dalam keadaan yang tidak menyenangkan, di dalam keadaan di penjara, dia tetap bersemangat, tetap bersyukur, tetap bersukacita. Dia mau menulis kepada jemaat-jemaatnya. Ditambah lagi nih adik-adik, ada hal yang membuat Paulus itu semakin bersukacita adalah ketika Paulus mendengar jemaat Filipi yang merupakan jemaat yang pernah dilayani oleh Bapak Paulus itu, jemaat ini benar-benar hidup dalam landasan kasih Kristus sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti apa Kak Catherine hidup dalam kehendak Tuhan? Nah, jemaat Filipi ini adik-adik, mereka itu saling mendukung satu yang lain, saling menopang, memberikan kebaikan kepada sesama. Mereka hidup bersama-sama dalam menurut tuntunan firman Tuhan, hidup dalam kasih mesra. Nah, jadi karena Bapak Paulus ini mendengar berita sukacita dari jemaat Filipi, itu Bapak Paulus menjadi tambah sukacita sekalipun keadaannya Bapak Paulus di dalam penjara adik-adik. Nah, keren ya cerita Bapak Paulus ini ya. Nah, dari perikop minggu ini apa yang adik-adik bisa dapatkan? Betul adik-adik, bagaimana kita mau belajar bersyukur pertama. Seperti Bapak Paulus dalam keadaan di penjara, pasti tidak enak. Nah, balik lagi dengan keadaan kita sekarang di pandemi, kita di rumah terus. Tidak enak pastinya, sampai sekarang saja kita belum bertemu, belum ada IMPA tatap muka langsung offline seperti yang sebelum-sebelumnya sudah kita lakukan. Nggak enak kan? Kak Catherine kangen sama adik-adik. Adik-adik begitu juga kangen dengan kakak-kakak layar. Tapi karena kondisi kita belum bisa bertemu adik-adik. Tapi kita mau diingatkan adik-adik, yuk kita belajar seperti Bapak Paulus dan jemaat Filipi. Walaupun kondisinya nggak enak, kita harus tetap semangat karena kasih Allah ada dalam diri kita, memampukan kita untuk tetap mengucap syukur dalam setiap kondisi. Untuk memampukan kita tetap seperti jemaat Filipi, hidup sesuai kehendak Tuhan, saling menopang satu yang lainnya, mengucap syukur. Dan yang paling terutama adik-adik apa? Adik-adik menyadari betul bahwa adik-adik itu adalah alat perpanjangan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik harus meneruskannya ke orang lain, ke sesama. Kita harus memberikan kebaikan buat sesama kita. Apa contohnya Kak Catherine? Nah,
Kali ini Kak Catherine mau tanya sama adik-adik melalui aktivitas minggu ini, contoh apa yang adik-adik bisa tulis, contoh apa sih yang sudah adik-adik lakukan sebagai pengikut Yesus. Adik-adik sudah meneruskan kebaikan kepada sesama, adik-adik boleh tulis di kertas. Nah, nanti Kak Catherine akan share formnya. Ada lembar yang sudah Kak Catherine sudah tulis, adik-adik tinggal tulis jawabannya apa-apa saja yang adik-adik sudah lakukan. Dan adik-adik boleh kerjakan dan boleh di-sending ke grup WhatsApp orang tua. Keren banget ya firman Tuhan minggu ini. Kita mau diingatkan kembali bagaimana kita sebagai pengikut Kristus harus meneruskan kembali kebaikan itu kepada sesama kita. Oke adik-adik, amin. Sampai saat ini dulu firman Tuhan minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Yuk kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami pada Bapak Paulus dan jemaat Filipi yang dilayani oleh Bapak Paulus. Tuhan, ajarkan kami sebagai pengikut Tuhan Yesus, kami boleh senantiasa dalam keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun, kami tetap meneruskan kebaikan kepada sesama kami. Karena kami tahu kasih-Mu begitu besar yang terlebih dahulu mengasihi kami. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap hari Tuhan boleh memberikan kami kesehatan. Tuhan, kami mengucap syukur buat papa mama kami yang sampai saat ini Tuhan memberikan juga kesehatan. Tuhan memberkati papa mama kami dalam setiap pekerjaan. Tuhan yang memberkati papa mama kami dan juga adik dan kakak kami dalam masa studi. Biarkan kami tetap semangat sekalipun kondisi sekolah kami belum bertatap muka dengan teman-teman kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakek nenek kami yang Tuhan memberkati kesehatan mereka di masa tua mereka. Tuhan, juga kami tidak lupa berdoa untuk Mbak yang ada di rumah yang membantu kegiatan sehari-hari kami. Tuhan memberkati Mbak kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami satu yang dengan yang lainnya. Tuhan yang memberkati, mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberkati teman-teman kami. Tuhan yang menyembuhkan, memberikan semangat untuk tetap bersukacita dan bersyukur sekalipun kondisinya tidak menyenangkan. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk gereja kami, GPIB Batra Iman. Tuhan yang memberkati gereja kami, Tuhan yang memberkati para pendeta, presbiter dan semuanya Tuhan, warga jemaat kami. Dalam setiap pergumulan, biarkan kami boleh tetap bersemangat, tetap belajar bersyukur. Dan juga untuk negara kami, bangsa Indonesia tercinta, Tuhan yang memberkati dalam setiap pergumulan bangsa Indonesia, dari jajaran pemerintahan tertinggi sampai dengan yang terbawah. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk minggu ini kami boleh alaskan doa yang kurang sempurna ini dengan doa Bapa kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana adik-adik firman Tuhan kita hari ini? Pasti bagus dong ya Kak? Bagus banget. Iya, kita harus bisa menebarkan kebaikan. Seperti jemaat mana Kak? Filipi Kak. Filipi, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah adik-adik dengarkan hari ini. Nah, untuk merespon firman kita hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 183. Kita satu dalam Tuhan. Baik ya. Ke-1 dan ke-3. Oke.
waktunya kita mau mempersembahkan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Seperti biasa, adik-adik menaruhnya ke dalam celengan. Nanti di tanggal 28 ya Kak? Iya, 28 Maret orang tua adik-adik akan mengumpulkan ke gereja. Nah, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu kita dari Kidung Ceria. Berapa Kak? 199. Ku suka menuturkan. Balik 1 dan 2. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan. Kini sudah saatnya kita mau menutup. Tapi sebelum kita tutup, kita mau berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena Tuhan telah menjaga dan memberkati kami, sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan selalu memberi kami kesehatan dan kekuatan, sehingga minggu depan kami bisa mendengarkan firman Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, waktunya kita menyelesaikan ibadah kita hari ini. Hanya kakak selalu mengingatkan, jangan lupa menjaga kesehatan dan selalu Pakai masker, Kak. dan cuci tangan. Dari manapun adik-adik ya Kak ya, Iya. atau dari setelah memegang apapun harus cuci tangan. Oke adik-adik, tetap selalu sehat dan selalu memuji Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari Minggu, Tuhan berkati. Tuhan berkati.